Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Iya pun. Bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggam di program podcast Cawekam. Kali ini kita ada di segmen komunitas plus wisata. Sudah hadir di studio kita seorang cowok yang manis dan gagah. Sah, langsung. Ya kan? Beliau bernama Indrawan. Ya, Indrawan adalah salah satu komunitas paguyuban pedagang pasir putih. Ya, kita coba kenalan dengan Abang Indrawan. Ya. Apa kabar Abang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana nih keadaan sehari-hari selama pandemi COVID-19? Jadi pejuang rebahan? Rebahan ya. Tapi tetap olahraga. Olahraga. Aktivitas Terus sebagai pedagang ya terus. Ini badannya agak-agak ini apa nih? Atlet atau apa? Atlet taekwondo. Oh iya, kelihatan banget. Makanya saya bilang tadi gagah, ya kan. Nah, Bang, Abang ini pedagang pasir putih ya? Iya. Iya. Nah, paguyuban pedagang pasir putih ini berdiri sejak kapan? Baru sebulan yang lalu kita bentuk. Oh gitu. Wah, padahal pasir putih ini adalah salah satu destinasi wisata yang tua ya. Benar. Nah, kenapa baru dibuat kemarin? Karena kita melihat butuh pengelolaan. Iya. Setelah lama kan kita tertinggal, termasuk wisata yang tertinggal lah dengan pantai-pantai yang lain. Jadi kita para pedagang sepakat untuk gimana sih untuk memajukan lagi gitu dari pasir putih. Iya, artinya untuk lebih menguatkan Iya, ya, benar. menguatkan dan apa nih visi misinya? Visi misinya nanti rencana kita mau ada pembinaan untuk para pedagang, Pembinaan seperti UMKM, gimana caranya kita masuk. Oh gitu. Gitu. Iya, termasuk ini ya pemberdayaan Iya, ya, pemberdayaan. pemberdayaan para pedagang ya. Berapa anggota saat ini? Kalau untuk saat ini kurang lebih 65 pedagang. 65 pedagang ya pedagang. di seputaran pasir Iya. putih itu. Di dalam atau di luar? Di dalam. Di dalam. Di dalam lingkungan pasir putih. Abang ini sejak kapan berdagang? Kalau saya dari orang tua ya, Dari orang tua. udah keturunan ya. Turunan ketujuh atau gimana? Pertama. Oh, turunan pertama ya. Dari tahun 89 kalau orang tua. Tahun 89. Nah, sejarah jadi artinya dari kecil sudah ada di sana Ya, ya. dari- Walaupun belum berdagang masih kecil tapi tahu ya tentang udah, pasir putih ya. Nah, Bang, masyarakat Lampung ini yang ya mungkin yang ke atas ya, itu pasti tahu bahwa pasir putih ini adalah destinasi wisata yang paling Benar, tua. benar. Nah, historisnya itu dibuka kapan sih pasir putih itu menjadi sebuah wisata? Kalau tahun 89 itu 89 sudah ya. mulai. Sudah mulai dikelola. Sudah mulai dikelola. Ya, cuman kita sempat ada perubahan di tahun 2008. 2008, dari 89, 99, 2010, Ya, wah sempat 20 2008. tahunan ya? 20-an berjaya lah. Oh, Jadi 2008 itu ada perubahan. ada perubahan. Ada perubahan nama. Perubahan nama. Dari THR, Taman Hiburan menjadi camp latihan. Oh gitu, Ah. THR, Taman Hiburan menjadi camp Camp latihan. latihan. Itu sebelum menjadi camp latihan itu, waktu menjadi Taman Hiburan Rakyat ya, Nah, itu kepemilikan siapa sih Pasir Putih ini? kalau yang kami tahu itu dikelola oleh Korem. Kepemilikannya? Kepemilikannya negara, aset negara itu. Oh iya, aset Cuma negara. dikelola oleh Korem. Oh, aslinya aset Ah. korem ya. Ini aset korem. Kepemilikannya ya tetap walaupun negara dia asetnya aset Iya, korem. benar. Cerita 20 tahun ke belakang itu apa nih yang pembeda? Mungkin fasilitasnya atau apa? Bedanya kalau dulu kita fasilitas umumnya banyak. Mulai dari ayunan segala macam lengkap. Oh gitu, iya. Kayak panggung, dermaga. Cuman karena tidak dikelola dengan baik ya mungkin ya. Jadi aset-aset sponsor itu rusak. Jadi sampai hari ini udah nggak bertahan lagi. Sudah tidak bertahan. Iya. Apakah memang sengaja Pasir Putih itu dijadikan camp akhirnya untuk wisatanya dihilangkan atau bagaimana itu? Sebenarnya ada perubahan ya undang-undang kita nggak tahu ya. Yang tadinya TNI kan nggak boleh untuk berbisnis.
Iya, tidak Jadi, boleh berbisnis. ya. Oh, sekarang boleh ya? Sekarang karena berubah nama tadi Oh gitu. dari THR wisata menjadi camp latihan. Itu camp latihan itu punya umum atau punya TNI? Punya TNI. Oh punya TNI. Jadi masyarakat umum nggak bisa latihan di situ? Masyarakat umum ya sewa jatuhnya. Oh sewa. Oh gitu. Iya artinya memang Memang buat umum. Memang buat umum ya. Untuk para pedagangnya nih, untuk para pedagangnya, 20 tahun ke belakang sebelum ada perubahan, itu bagaimana nih? Suka duka atau seperti apa sih gitu? Perubahan dari pengunjung Pengunjung wisatawannya ya berkurang atau berkurang berkurang? karena yang nggak ada pengelolaan dengan baik, fasilitas nggak ada, jadi nggak ada yang dilihat kan. Tapi jadi kalau pemasukan pedagang semakin menurun nantinya ya? semakin menurun. Oh, iya. Terutama ya di kontrak warung. Oh. Kontrak warung semakin tahun semakin naik. Tapi wisatawannya semakin Semakin sedikit. sedikit. Ini kan yang pasti pada dulunya itu paling hanya tiang ya, Yeah. hanya tiang-tiang itu sewa atau seperti apa? Kalau dulu kita di sana sewa tanah. Sewa tanah. Sewa Sampai tanah. hari ini? Sampai hari ini. Oh ya. Sewa tanah hanya bangunan milik pedagang, bangunan sendiri. Pedagang. Itu pun dari rawa-rawa itu, Mbak. Itu tanah bentuk rawa-rawa sampai hari ini bisa diinjek bener kan? Bisa ada bangunan itu. Fasilitas yang diberikan oleh pengelola atau hanya pedagang yang? Kita sendiri pedagang, inisiatif pedagang. Karena awalnya kan itu dikelola oleh masyarakat. Masyarakat sehingga ada pergantian pimpinan lah kalau meninggal kan, sehingga diambil alih oleh Korem sepenuhnya. Cuman awalnya itu memang dibuka oleh masyarakat. Awalnya memang Pasir Putih ini dibuka oleh masyarakat. Makanya Taman Hiburan Rakyat Pasir Iya. Putih. Pimpinannya zaman dulu siapa tuh Bang? Itu yang pengelola pertama Pak Amun. Pak Amun. Sekarang siapa pengelolanya? Sekarang Pak Yudi, Mayor Yudi. Mayor Yudi. Persewa tanah ya. Iya. Per warung lah istilahnya ya. Per warung. Nah, kalau hari ini sama? Kalau dulu kita nggak ada namanya global. Maksudnya? Jadi nggak ada per meter. Oh, nggak ada per meter. Jadi Jadi per misalkan, warung. ya. Per bangunan istilahnya. Misalkan satu bangunan 700. Nah itu kalau dulu sistemnya seperti itu. Cuman sekarang ini kita hitung per meter. Oh, per meter. Sejak 4 tahun yang lalu berubah. 4 tahun yang lalu berubah. 2016 ya berubah menjadi per meter hitungannya. Oh, jadi 2008 itu per warung ya. Warung. Awal itu masuk aja ya? Masuk, iya. Awal tanpa sewa ya? Tanpa sewa. Oh, tetap cuma sewa. nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar. Sewa terus 2008 itu per bangunan. Lalu 2016 per meter. Waduh, naik juga ya. Iya. Itu per meter berapa sekarang? Kalau per meter sekarang ini terakhir tahun lalu 40.000 per meter. 40.000 per meter. Nah, para pedagang ini berapa menggunakan paling sedikit lah? Itu berapa meter? 120 meter persegi. Wow, banyak juga ya. Kali 40 jadi ada sekitar 60. Ya kurang lebih kayak punya saya kan 120 meter kan. Itu kurang lebih 4,5 juta. Per bulan? Per tahun. Oh, per tahun. 4,5 juta. Itu kita sewa tanah. Nah, ini enggak sih antara sewa yang sekarang ini memberatkan enggak? Sebenarnya karena pengunjungnya kan semakin sedikit ini. Kalau dengan adanya edaran yang baru kemarin dari pimpinan pihak pengelola naikkan jadi 100.000 per meter. Waduh, naik. Iya. Masa Covid kok naik sih, guys? Ya lupa. Ini seharusnya dikurangin kok malah dinaikin. Kenapa itu kok bisa diedaran begitu? Kebijakan dari pimpinan yang baru. Oh, kebijakan yang baru. Setiap ganti pimpinan ganti aturan. Ganti aturan biasa lah, ganti rezim ya. Benar. Tapi ya untuk Sarah loh Pak, ini lagi Covid-19, boro-boro mau wisata, nggak boleh kumpul rame-rame, itu kok malah dinaikin, ya kan atas dasar apa itu? Nanti lah kita tanya nanti sama Pak pengelolanya, kita samperin. Maaf ya, bercanda loh saya. Nah, untuk edaran itu kapan tuh? Edaran itu awal bulan November ini. Iya. Nah, apa reaksi masyarakat hari ini? Reaksinya ya mereka banyak yang mau mengundurkan diri. Iya. Mau bongkar warung. Kalau memang warung, terjadi ya. 100.000 ya mereka banyak nggak sanggup. Gitu. Iya sih, saya juga sebenarnya kan nggak masuk ke sana, tapi logika umum saya hari ini
logika awam hari ini itu kan untuk menghasilkan rezeki orang membeli itu saja sangat berat, Ya. apalagi wisata hari ini nggak boleh kumpul rame-rame, artinya dibatasi ya, dan orang juga takut mau berwisata, ditambah 100.000 per meter. Karena ya. ramenya hanya weekend Weekend Sabtu, ya. Minggu, Senin sampai Jumat itu ya kalau ada orang Kosong. Paling 10 orang udah hebat. 10 mobil. orang, 10 mobil lah masuk ya. 10 mobil paling banyak 50-an orang ya. 65 warung guys itu mau rebutan ya kan 100. Aduh, Pak, jangan gitu, Pak. Nah, apa kata pedagang? Ya pedagang akhirnya ngeluh membuat sebuah paguyuban tadi. Jadi I know. Jadi terbentuknya paguyuban itu adalah salah satu untuk bersatu padu, untuk apa ya namanya mengikat lah ya, Benar. tali untuk saling membackup ya kan, tolong menolong, solidaritas, sakai sambayan ya kan. Kepada para pengelola ya hari ini tolong jangan dinaikkan ya. Karena Nanti kondisi kalau COVID kan. kondisi COVID nanti kalau misalnya wisatanya udah wah fasilitasnya lengkap boleh juga ya. Iya kalau masih karena saya tahu banget Pasir Putih hari ini memang Pasir Putih itu adalah pantai pertama yang saya kunjungi. Waktu kecil dulu guys. Pantai Legend. Iya, itu legend banget Pasir Putih. Tapi setelah itu saya tidak pernah datang ke sana lagi. Karena apa? Mohon maaf ya Bang ya. Karena sudah banyak destinasi wisata pantai di Lampung yang lebih meyakinkan saya untuk datang ke sana. Ya karena yang itu tadi, mohon maaf ya, dari abangnya sendiri saya bilang bahwa fasilitasnya sudah ambruk. Gimana pengunjung mau datang? Ya kan? Benar. Ini dulu dong, fasilitasnya dibangun, dikelola yang baik dan benar, baru naikin, ya enggak? Makanya dengan adanya paguyuban ini kami mau promosi. Iya, harus mempromosikan lagi. Iya, benar. Nah, dibentuknya paguyuban itu salah satunya bukan hanya kita berdagang ya Bang ya. Ya kan, antara pengelola dengan pedagang itu harus saling bekerja sama, bersinergis untuk Pasir Putih bisa jadi wisata unggulan di Lampung. Itu masuk Bandar Lampung kalau Selatan. Lampung Selatan. Iya, tapi saya warga Bandar Lampung, taunya itu Bandar Lampung. Udah Bandar Lampung aja lah. Kok ngotot. Harapan pedagang. Ya harapan pedagang ya mohon dikaji kembali. Iya. Mohon dikaji. Ditinjau lagi. Iya. Mohon ditinjau. Iya. Karena masa transisi ini, walaupun COVID-19 ini mungkin tahun depan mungkin sudah mungkin ya harapannya. Tetapi kan ada masa transisi. Karena kemarin kita 4 bulan tutup. 4 bulan tutup. Ditutup, tidak boleh berdagang, sedangkan harapan kita itu untuk bayar kontrak itu di Lebaran. Di Lebaran. Nah, isunya nih ya, isu yang berkembang bahwa di sana menjadi tempat tinggal. Iya. Menjadi tempat tinggal. Karena ya sebenarnya karena nggak mungkin. Dulu pernah dilarang untuk tinggal kan. Pernah kita tinggalin, cuman keamanan nggak terjamin. Jadi banyak yang warung dibobol. Jadi sehingganya kita tinggal, kita tidurin gitu. Oh iya. Pernah kita ada jaga malam juga nggak maksimal, tetap terjadi. Sebenarnya kalau kita wisatawannya banyak, sebenarnya nggak keberatan. Iya. Berapapun yang dinaikkan, cuman kan ini kondisinya tidak ada manajemen atau promosi dari pimpinan. Iya. Dari pengelolanya mungkin kurang ya, kurang mempromosikan, kurang juga fasilitasnya. Karena walaupun promosi besar-besaran, tapi fasilitas yang sana itu yang nggak ada, ya itu kan itu ada Sebalang loh. Saya ada informasi baru ya, Sebalang itu kan itu baru loh. Tadinya kan pantai rata doang kan ya. Itu bisa tiba-tiba melonjak. Itu kan dikelola oleh rakyat. Kelola yang baik dan itu harus untuk Pak Yudi nih saran dari Cawekam untuk fasilitas di Pasir Putih itu lebih ditingkatkan. Para pedagangnya itu untuk ada kebijaksanaan untuk hari ini COVID-19. Kalau kedepannya mungkin nanti fasilitasnya sudah wah, terus pengunjung semakin banyak, ya dinaikin juga wajar dong, gitu kan. Sesuai dengan income. Oh ya, kalau sekarang jangan dulu lah Pak. Ya. Kembali ke Pantai Sibalang nih. Pantai Sibalang itu kan baru ya, baru hitungan bulan ya, kalau nggak salah ya. 4 bulan. 4 bulan. Kok tahu? Iya, karena kita di sana. Saya so tahu ternyata ini ada pengelolanya. Ikut mengelola. Ikut mengelola, bagian dari pengelola itu seperti apa itu? Kok bisa
antara Pasir Putih dengan Sebalang beda? Ya karena tadi Mbak, apa sih perbedaan dikelola oleh Rakyat. negara sama rakyat. Oh gitu. Kalau kita rakyat kan kita rembuk. Apa nih kurangnya gitu. Kalau kita dengan pemerintah kan sulit. Ngikut ya, kita ngikut. Tapi mungkin enggak sih. Sebenarnya Pak Yudi mungkin jarang ngobrol ya sama kawan-kawan ya. Ya kan, ngobrol dulu. Ya lo contoh Sebalang memang harus bersinergis. Benar. Iya, itu harus bersinergis. Nah, ngomong-ngomong katanya mau ngelola Pulau Condong. Iya, alhamdulillah udah 1 bulan kita buka grand opening di Condong. Wah, keren. Iya. Nah, ini salah satu aset guys. Untuk artinya sudah punya pengalaman di Iya. Sebalang maju. Ini enggak Pasir Putih harus juga dong. Soal ada harapan lah ya mungkin, harapan dari para pedagang karena mungkin misalnya nih pengunjung itu yang datang 100 nih. Iya. Tapi kan belum tentu nih 100 itu beli semua ya. Benar. Beli semua di apa apalagi kalau kayak Eke ya kan, kalau ke pantai itu Eke bawa bontot guys, bawa minuman, bawa makanan ya kan. Nah, boro-boro mau beli ya. Benar. Ya kan? Itu kayak mana nih harapan pedagang nih untuk Iya, harapan pengunjungnya atau untuk pengelolanya gimana? harapan pedagang seperti dibatasi kayak tidak boleh bawa makanan, minuman dari luar. Itu sebenarnya dari pihak karyawan ya. Dari loket. Dari loket ya. Ya, dari loket. Terus juga kalau untuk menambah wisatawan ada diskon gitu, Mbak. Contoh, 1 bus Satu bus 100 orang. 100 orang. Ya di diskon bayar 50 orang 50 gitu. orang. Oh, Jadi iya. supir bus itu Pasti larinya ke ini. kalau ya nggak ada kan? potongan orang lari ke Mutun nanti, Iya, pasti lari ke ada Sebalang. iya, pasti dioper ke sana aja. Nah, memang itu harus kita ini harus mengelola sebuah destinasi wisata itu harus ada banyak Benar. kebijakan, banyak kebijaksanaan. Terutama di supir, kan? kebijaksanaan. Iya, karena sama-sama bersinergis untuk cari rezeki. Iya, benar. Itu mencari peluang-peluang rezeki. Bagi-bagi, guys. Sabta pesonanya harus dibuat. Iya, sabta pesonanya itu. Dari segi historisnya sudah dapet, ya kan. Tinggal gimana buat Pasir Putih ini lebih meyakinkan masyarakat Lampung khususnya dulu gitu loh, baru keluar ya bahwa Pasir Putih adalah legendnya pasir, legendnya pantai, ya kan, legendnya pantai. Nah, untuk para karyawan pengelolanya mungkin itu salah satu saran ya, memang benar karena gimana barang dagangan di pedagangnya laku kalau mereka bawa lengkap guys ya kan, nasi, cemilan, minuman, kamu beli apa lagi di orang kan numpang duduk ngopi doang. Saya soalnya jadi cuma 100.000 per meter dibeli kopi doang weekend. Nggak adil guys ya. Terus juga dagangan juga kita dagang paling apa sih, kerang kan, Kerang ya, nilainya paling juga, untungnya 5.000 10.000. iya. Dan itu jarang kan, Jarang. iya. Barang-barang bentuk ini nggak habis pakai. Nggak habis. Kita promosi Pasir Putih. Untuk masyarakat Lampung mungkin yang pernah muda di tahun 90-an ya, mengenang nostalgia, bisa ramaikan Pasir Putih lagi. Iya. Terutama untuk yang milenial, kita di Pasir Putih kita sudah buka akses ke Pulau Condong juga. Jadi kalau yang mau ke Condong bisa melalui Pasir Putih, melalui saya. Iya. Nah, melalui saya nih, ya kan. Nah, kalau misalnya nih sahabat cewek kamu ke Pulau Condong sekalian nih promosi, WA-nya berapa nih? WA-nya 0896 3122 9951. Bisa juga follow IG Pasir Putih Condong Island. Ya. Ini wisata baru cuy. Lewat Pasir Putih kamu bisa ke Pulau Condong dan kamu bisa nikmati wisata alam yang ada di Pulau Condong. Katanya kalau nginjek agak-agak mau kayak ini ya, lumpur itu ya, apa ya, lumpur hidup itu ya. Pokoknya masih tapi nggak masuk cuy, nggak masuk ya. Kalau masuk udah ini abang ini aja sudah nggak tenggelam kan, tetap ya aman, aman guys ya. Karaoke. Oh ada karaoke juga. Ada karaoke, private party kita bisa juga kita siapin. Wah, itu berapa luasnya itu? 10 hektar. 10 hektar. Yang hobi panjat tebing juga kita punya spot. Ini snorkeling. Nah, kamu harus coba cicip. Kok cicip ya? Investor harus masuk investor. Investor guys, Pak Gandhi. Karena aksesnya sering nonton Pak Gandhi. Aksesnya lebih dekat. Kalau Sebalang kan agak jauh. Oh ya. Mutun masuk masih beberapa jauh kampung. lagi, ya. Kalau Pasir Putih lewat masuk nyampe. Iya, itu harus ya.
Jadi apakah masih ada yang ingin disampaikan soal saran dan pesan untuk Korem misalnya? Iya, harapannya kepada Pak Yudi ya, Oh iya. pengelola, Pengelola. ya, kebanggaan kami lah gitu. Kami mohon untuk ditinjau kembali mengenai kontrak warung. Ya kami berharap kalau nggak sama Bapak siapa lagi? Ini ibaratnya anak ngeluh ke bapak. Bapak. Iya. Pak, jangan naik, Pak, gitu. Covid ini Pak, kamu naik, orang nggak ada yang datang, suruh naik mana ini? Ya kan gitu Pak maksudnya Pak. Iya, iya Bang Indrawan, Mbak, terima kasih ya makasih. sudah hadir dan bersedia mempublikasikan pasir putihnya Iya. dan ikut memperkenalkan paguyuban Paguyuban. pedagang pasir putihnya. Semoga para pedagang dan pengelola lebih meningkatkan Amin. fasilitas pasir putih hingga mencapai kesuksesan yang bersama. Dan pastinya Pak Yudi dan para pedagang dan para pengelola yang ada mendapatkan berkah dari Allah Amin. Subhanahu wa taala. Saya Novelia Yulistin Sanggem bersama Bang Indrawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.